Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu subtema 1, ya, pembelajaran 2B, ya, pembelajaran 1, 3, 4, 5, 6, ya. Baiklah. Sudah mandi semua ya, alhamdulillah, sudah sholat dan tentunya sudah sarapan, alhamdulillah. Baiklah, pembelajaran kita hari ini tentang ya, bagaimana kita memperhatikan benda yang ada di sekitar kita ketika kita bermain, ya, dan memperhatikan aturan yang ada di sekitar, ya, agar kita bisa tenang dalam bermain, kemudian belajar, dan ya, agar kita tenang dalam bermain, belajar, dan melaksanakan aktivitas sehari-hari dan bisa selamat dari bahaya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita di dunia ini dengan berbagai sarana yang kita miliki, ya. Jadi sarana hidup yang ada di sekitar kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu benda-benda yang berupa dari kayu, ya, benda yang dari besi, kendaraan dan lain sebagainya, misalnya itu adalah besi, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirubah bentuknya oleh manusia sehingga manfaatnya akan bisa kita rasakan, ya. Begitu juga besi, kayu, kemudian apalagi, ya, benda-benda yang ada di sekitar kita itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini sudah disediakan berbagai fasilitas dan sarana Allah Subhanahu wa taala, mulai dari benda cair, benda padat, benda gas, ya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyediakan aturan, ya, dalam kehidupan ini berupa tuntunan dalam Al-Quran, tuntunan dalam hadis, untuk apa? Untuk hidup kita ini, supaya hidup kita teratur, supaya hidup kita ini lebih baik, ya, lebih baik dari makhluk yang tidak mengenal aturan kehidupan. Jadi manusia ini dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti peraturan Allah dalam kehidupan, supaya hidupnya bahagia, supaya tentram, supaya damai, supaya selamat, ya. Ya, oke. Nah, sesungguhnya Allah dalam menciptakan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di lautan, membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu air itu menghidupkan bumi sesudah mati. Jadi bumi ini kering, mati, ya, tapi dihidupkan oleh Allah dengan air hujan. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, angin, ya, kemudian awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguhnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir, ya. Ini ternyata Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan mempelajari ternyata di sekitar kita itu ada paling tidak ada tiga bentuk benda yang ada di sekitar kita, ya. Yang pertama adalah benda padat, ya, kemudian benda cair dan gas, ya. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa benda padat? Ya, benda padat itu seperti logam, ya. Logam itu ada besi, ada aluminium, ada emas, itu termasuk logam, ya. Kemudian ada sendok yang terbuat dari stainless, itu logam, ya. Jadi benda-benda yang dari logam, nah, ini termasuk benda padat. Kemudian benda padat yang kedua adalah kayu, ya, segala jenis kayu, ya, baik yang itu berasal dari pohon apa saja, ya, itu termasuk benda padat, ataupun yang sudah dirubah menjadi kursi, meja, itu adalah kayu yang merupakan benda padat juga. Benda padat selanjutnya adalah karet, ya. Jadi karet termasuk benda padat. Kemudian plastik, ya, plastik termasuk benda padat. Kaca, ya, atau beling, ya, itu benda padat juga. Dan ada beberapa benda padat yang lain, ya. Ini diantara contoh-contoh benda padat
Nah, bagaimana sifat benda padat itu? Pertama, bentuknya itu tetap. Jadi kalau meja diletakkan di dalam ruangan, itu berapa hari, berapa bulan, itu tetap saja bendanya tidak berubah, kecuali kalau dirubah oleh manusia ya. Ya. Jadi bendanya tetap. Seonggok batu ketika dibiarkan dia tetap tidak berubah ya. Ini bentuknya tetap. Plastik gitu juga, besi. Ya. Kecuali sudah ditempa oleh manusia dia bisa berubah ya. Jadi bentuknya tetap ya, benda padat. Kemudian ukurannya tetap. Jadi ukurannya segitu aja ya. Kalau lemari es ditaruh di dapur ya bentuknya begitu saja, tetap tidak berubah. Ukurannya juga tetap ya. Kalau dia 1 kilo ya 1 kilo tetap. Kayu begitu juga, kecuali kalau sudah berubah dimakan rayap ya dia berubah. Itu berubahnya karena dimakan ya. Oke. Selanjutnya benda cair. Nah, ya, benda cair. Benda cair itu apa saja yang termasuk benda cair? Ya, jelas air ya. Air adalah termasuk benda cair. Air yang bersih, air yang kotor semuanya termasuk benda cair ya. Air kopi, air teh, nah itu benda cair. Kemudian minyak. Minyak itu termasuk benda cair. Iya, karena dia bisa ada sifat-sifat benda cair ya. Dia bisa mengalir, itu contoh benda cair. Nah, sifat benda cair apa? Jadi minyak termasuk benda cair ya, minyak oli, minyak apa saja ya, minyak goreng itu termasuk benda cair. Nah, sekarang kita lihat sifat benda cair, diantaranya adalah bentuknya berubah sesuai tempat. Ya, jadi kalau benda cair itu ditaruh di dalam gelas, ya, dibentuknya seperti gelas. Kalau ditaruh dalam toples, taruh seperti toples. Kalau dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Kalau dimasukkan ke dalam ember, maka bentuknya seperti ember. Ya, makanya sifat benda cair yang pertama adalah bentuknya berubah sesuai tempat. Ya, kalau tempatnya bulat ya bentuknya bulat. Ya, kalau tempatnya memanjang seperti sungai itu ya bentuknya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ukurannya tetap. Jadi kalau benda cair itu kalau tidak dibuang ya dia tetap ukurannya. Misalnya 1 liter diletakkan dalam botol ya tetap saja 1 liter, kecuali kalau diminum ya. Jadi ukurannya tetap seperti benda ini, benda padat juga ya. Kemudian mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi air itu sifatnya seperti itu. Makanya air di sungai itu ya dari gunung mengalir ke bawah, terus sampai di bawah mengalir lagi ke laut. Karena laut lebih rendah. Jadi air itu sifatnya mengalir dari atas ke bawah. Nah, kenapa kita bisa membuka keran, airnya bisa mengalir? Dari mana airnya? Ternyata airnya dari atas nih, dari tower disalurkan lewat pipa ke selang melalui pipa, kemudian sampai ke keran. Makanya keran itu bisa kita buka keluar air ya, itu karena dia mengalir dari tempat yang tinggi ya. Jadi kita tidak susah untuk ambil air yang di atas ya, kita buat aja salurannya, kita bisa menikmati ya. Oke. Nah, yang ketiga selanjutnya tadi apa? Benda padat, benda cair, sekarang benda gas ya. Apa itu gas? Nah, ini contoh-contohnya nih. Ada gas LPG, itu memang gas ya yang ada di dalam tabung gas untuk masak itu. Nah, gas LPG. Kemudian apalagi ya? Udara. Ya, udara itu termasuk benda gas ya. Isi udara itu macam-macam ya, ada nitrogen, ada oksigen, O2, ada karbon dioksida ya. Kemudian apa lagi? Ya ada dan lain-lain juga, diantaranya 2 itu ya. Kemudian sifatnya seperti apa benda gas ini? Sifatnya berbeda dengan benda cair. Apa? Nah, bentuknya tidak tetap. Jadi gas itu bentuknya kalau diletakkan itu kemana-mana ya, bentuknya nggak tetap. Nah, kemudian benda gas itu mengisi seluruh ruangan. Jadi kalau gas itu dimasukin dalam ruangan, dia menyebar ya, mengisi seluruh ruangan, menekan ke segala arah. Jadi ke segala arah ya, tidak menentu ya bentuknya itu ya. Kemudian itu diantara benda-benda yang ada di sekitar kita, harus kita pahami supaya kita tahu sifatnya, kita bisa memperlakukan benda-benda itu dengan baik. Nah, kemudian di sekitar kita itu biasanya ada aturan-aturan ya, baik itu aturan
agama ya, hadis-hadis Rasulullah SAW, kita perhatikan. Ada juga aturan yang kita buat ya, seperti aturan bermain, aturan di sekolah, aturan di rumah ya. Nah, dengan catatan aturan-aturan ini yang kita buat tidak boleh, orang membuat aturan tidak boleh bertentangan dengan aturan agama ya. Nanti berdosa kalau kita buat aturan yang bertentangan dengan aturan agama. Nah, di antara aturan di sekitar kita tuh aturan bermain ya, misalnya aturan sekolah tadi ya, kemudian di rumah juga ada aturan yang dibuat oleh keluarga kita ya. Kalau di sekolah yang buatnya peraturannya ya kepala sekolah dan guru-guru itu membuat aturan sekolah. Kalau di aturan bermain ya yang membuat permainan itu ya, membuat aturannya, misalnya permainan bola, aturannya seperti apa ya. Tidak boleh membawa bola di luar garis misalnya, itu aturannya ya. Kemudian tidak boleh menjegal misalnya, itu aturan bermain. Jadi aturan-aturan ini ya harus gunanya dibuat untuk ditaati supaya apa? Supaya di lingkungan tempat kita bermain, di sekolah, di rumah, di dalam agama itu bisa berjalan dengan baik ya, permainannya bisa berjalan dengan baik, sekolahnya bisa berjalan dengan baik, di rumah juga. Di rumah itu kalau aturannya berjalan dengan baik, insya Allah rumah itu akan tentram ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari agama itu ada aturan supaya apa? Supaya kita selamat juga di dunia maupun kita di akhirat ya. Oke, baiklah. Nah, ini diantara aturan-aturan di sekitar kita, diantaranya misalnya kita mau masuk rumah nih, nah, kita biasakan ketuk pintu, ucapkan salam ya, atau masuk ke rumah tetangga ya, mau ke rumah tetangga ya ketuk pintu, ucapkan salam. Kalau dia muslim ya, kalau dia tidak muslim ya ucapkan ini aja, ketuk pintu dan ucapkan selamat ya. Kemudian biasanya melepas sepatu, alas kaki ya, karena biasanya kita dari jalan itu kotor. Kalau masuk ke rumah orang tetangga atau ke rumah kita sendiri, kita buka sepatunya, taruh di tempat sepatu atau tempat rak sepatu atau di pinggir pintu, di depan pintu ya, pinggir pintu. Kemudian tidak masuk, kalau kita di dalam rumah itu tidak masuk ke kamar orang dewasa, ke rumah tetangga kita bertamu ya, tidak, anak-anak ya bermainnya di itu, di teras atau di rumah, tidak boleh masuk ke kamar orang dewasa ya, karena ya tempatnya bukan untuk kita, mungkin tempat orang dewasa untuk istirahat dan sebagainya, kita tidak boleh ya nyelonong aja masuk ya. Kemudian tidak lompat-lompat di sofa ya, jadi kalau ada kita bertamu ke rumah tetangga, naik di atas kursi, loncat-loncat, karena kursi itu bukan tempat loncat ya. Jadi aturannya tidak lompat-lompat. Kemudian meminta ya, saat mengambil makanan, minta izin. Jadi kalau mau ngambil makanan, misalnya sudah tersedia ini ya, boleh kita cicip makanannya. Nah misalnya gitu, kita boleh, saya pengen itu misalnya permen ya, kita ngomong dulu ya, supaya apa ya, itu menunjukkan kita sopan ya, sopan dalam bertamu ke rumah tetangga ya. Jangan ngambil-ngambil aja ya, ada mangga ngambil aja mentang-mentang tetangga ya, harus kita izin ya, minta dulu ya. Kemudian membantu bersih-bersih, jadi kalau tetangga kita lagi bersih-bersih, kita datang ya kita bantu-bantu ya, jangan dilihatin aja ya. Itu termasuk salah satu aturan kehidupan sosial yang perlu dikenalkan pada kita sejak saat kita bermain ke rumah tetangga. Oke, mungkin itu saja. Nah kemudian kalau kita bermain nih, kalau kita bermain itu merapikan permainan ya. Kalau kita bermain di tempat tetangga, setelah digunakan itu dirapikan, kemudian bermain dengan adil ya. Jadi meskipun teman kita itu kelihatannya orangnya kecil, lugu ya, jangan kita bohongin, harus adil bermainnya ya. Kemudian bermain dengan rukun, tidak melupakan waktu untuk belajar. Jadi kalau jangan main seharian, ada waktunya ya. Kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya sholat ya jangan bermain ya. Jadi dilihat waktunya. Apa tujuan
aturan-aturan itu sekali lagi kita ingat agar tertib, agar tentram, dan agar damai, kemudian tidak kacau dan kita selamat ya. Baiklah, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin hari ini bermanfaat. Ingat ya, ada benda-benda di sekitar kita tadi ya, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian kita harus memperhatikan aturan-aturan yang ada di sekitar kita ketika kita bermain, berkunjung ke rumah tetangga. Kita perhatikan ya aturan-aturan yang sudah ada ya, aturan baik itu aturan agama atau aturan yang dibuat oleh di tempat itu, di rumah, di lingkungan, di sekolah ya, kita perhatikan agar semuanya bisa berjalan dengan tertib. Oke, sampai di sini dulu ya. Lebih kurang Bapak mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.